Ternyata masalah, para pebisnis pemula itu bukan produknya, ya biasanya itu ada di pajak dan pembukuan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai masalah tersebut karena kan sangat penting untuk para, pebisnis pemula. Jadi, nanti akan ada 2 saat-saat krusial untuk para pebisnis pemula, yaitu saat pertama kali melakukan, bisnis, kemudian saat nanti ketika sudah akan menjadi PKP. Nah, itu kan penting, ya. Karena, kenapa saya berikan sekarang, kita harus aware para pebisnis pemula, karena lebih baik itu adalah, ibarat kesehatan, itu kita mencegah daripada mengobati, ya. Jadi kita lebih baik kita siap-siap dari sekarang, daripada nanti sudah kejadian, terus kemudian diperiksa, itu akan lebih bahayanya lebih besar, ada denda segala macam dan bisa, mungkin ada diblokir, atau mungkin malah ke pidana ya. Jadi kita akan mulai. Pertama adalah saat kita memulai bisnis. Jadi saat memulai bisnis itu yang penting adalah satu, pembukuannya harus dipisah. Ini penting banget ya. Siapa yang belum dipisah ya sekarang? Ya hati-hati, jangan harus dipisah. Minimal, minimal banget itu adalah neracanya, sorry bukan neraca, eee, rekening banknya harus pisah. Itu minimal banget itu. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa rekonstruksi dari rekening tersebut. Karena kalau yang di pertama kita biasanya masih pakai pencatatan, masih boleh lah, nggak ada pembukuannya ya. Itu minimal banget, tapi kalau usahakan kita dari awal sudah ada pembukuan ya, karena itu penting juga buat kita untuk melihat efisiensi, mengambil keputusan segala macam, laba kita berapa, kondisi keuangan kita bagaimana, itu jadi sangat penting. Nggak perlu juga harus, kita pakai, ERP segala macam, yang Excel juga nggak apa-apa, yang penting ada pembukuannya untuk di awal-awal itu. Tapi itu penting ya, harus ada pembukuannya. Padahal, kalau sebenarnya pembukuan itu kan bisa sederhana ya, atau mungkin pakai, aplikasi yang sederhana juga banyak kok, cuma hanya kas saja gitu boleh. Yang penting harus dipisah antara usaha dan pribadi. Kemudian yang kedua adalah harus sudah mulai mengerti mengenai perpajakan. Ya perpajakannya harus mengenai tarif mana yang harus dipakai, apa kita mau pakai pembukuan, ataukah mau pakai, pajak final, atau mau kita pakai, NPPN. Nah itu kan masing-masing. Kita harus tahu, ini harus kita rencanakan dari awal, karena, sangat penting. Jadi kalau kita sampai salah milih tarif, ya jadinya salah semua. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga ya maaf, kita harus tahu nanti kita mau pakai apa, apakah kita mau pakai OP pribadi, atau kita mau pakai badan, badan macam-macam ya, bisa pakai OCV, bisa pakai PT perorangan, bisa pakai PT biasa. Nah itu yang harus kita juga perhatikan nanti pajaknya bagaimana. Ya, karena, konsekuensi penggunaan, badan ini juga akan berpotensi ya akan berimplikasi kepada tarif yang dipakai gimana, untuk masalah efisiensinya ya. Ya dan kemudian yang kedua itu masalah yang bagus yang krusial untuk para, pebisnis pemula adalah saat nanti ketika akan menjadi PKP. Ya, ketika menjadi PKP itu apa? Pertama, adanya tambahan PPN ketika untuk yang jadi PPN ya. Satu, ada tambahan PPN. Nah ini jadi dilema. Kalau nggak kita aware dari sekarang itu akan susah. Kan ketika ada, PPN itu pilihannya adalah kita naikin harganya karena ada PPN-nya sesuai tarifnya. Kemudian atau tidak ada kenaikan harga berarti laba kita tergerus, atau mungkin juga cari efisiensi dengan cara yang lain. Nah itu, karena kalau kita main naikin harga aja, yang paling gampang sih naik harga ya. Tapi ketika kita naikin harga, itu berarti, kita harus ngetes pasar juga, apakah pasar terima dengan kenaikan harga kita. Nah kalau pasar nggak terima, padahal saingan juga sudah siap menerkam ya. Jadi implikasinya banyak, nggak cuma sekedar naik harga, sekian persen sesuai tarif, 11 atau 12% gitu ya, sesuai tarif PPN. Itu yang harus dipikirkan. Kemudian kedua, pembukaan itu harus sudah wajib, ya harus sudah ada neraca laba rugi, karena banyak pengusaha ya masih belum punya laporannya. Nah itu berat nanti, karena jangan sampai ketika laporan SPT laporannya asal-asalan ya, karena itu kan jadi masalah nanti. Itu harus jelas-jelas laba, profit and loss kita berapa, neraca kita berapa, jadi harus kita sudah tahu cash flow-nya berapa. Kemudian ada lagi pemilikan asetnya juga harus sudah jelas. Kenapa di sini bilang pemilikan asetnya juga harus jelas? Karena nanti imbasnya apa? Biaya depresiasi.
Ya kalau nggak jelas milik siapa, milik badan atau milik orang, ya nanti tidak bisa didepresiasikan, bebannya tidak biaya depresi tidak bisa dibebankan, ya sayang. Kemudian masalah maintenance-nya ketika sebuah gedung itu dipakai rumah atau mau dipakai kerjaan, nah itu kan berarti kalau ketika dipakai usaha, ya semua maintenance-nya ganti AC segala macam, ya berarti bisa dibiarkan karena memang dipakai untuk usaha. Begitu juga dengan kendaraan, apakah kendaraan itu mau dipakai untuk pribadi atau dipakai untuk usaha, jadi harus jelas, sehingga depresinya juga sudah jelas. Itu yang harus setelah ini, itu akan agak sangat lumayan kalau kita nggak siap, itu sangat menyita pikiran ya, karena dampaknya ya susah, tadi ya terutama di harga. Nah, ketika harga kita naik, apakah pasar siap? Kalau nggak siap ya sudah repot kan kita, atau caranya yang lain. Nah, kemudian kalau kemudian juga kita harus mulai paham mengenai tax planning, gimana caranya pajak kita efisien, tapi ya legal gitu, jangan yang nggak legal, jangan yang penggelapan, nggak boleh ya. Gimana caranya pajak mungkin PPh 21-nya bisa lebih irit, PPh badannya lebih irit, itu harus bagaimana, atau PP 22-nya, PP 21 nya adalah lebih hemat, yang diperkenankan sesuai dengan aturan-aturan dari pemerintah. Itu tax planning-nya juga harus kita perhatikan. Nah, nanti kalau sudah berkembang, baru nanti kita bicaranya transfer pricing antar negara kalau memang kita sudah mulai ekspor. Nah, itu juga itu ke depannya. Nah, tapi yang kedua, 1-2 ini ketika mulai bisnis sama ketika harus dari PKP itu harus benar-benar kita pikirkan dari awal untuk para pebisnis pemula, karena itu kan sangat penting nantinya. Jadi harus kita pikirkan dari sekarang. Jadi kita harus paham, coba kita renungkan dari sekarang, kita renungkan dulu. Siapa yang teman-teman di sini pebisnis yang belum memisahkan pembukuan atau malah belum memisahkan rekeningnya, ya itu kita pikir dulu dah, kita menilai diri sendiri. Bagaimana jika nanti tiba-tiba diperiksa, akan susah. Pisahkan dulu pembukuannya, ya. Kemudian pisahkan rekeningnya, ya. Mau jadinya bentuk apa? Mau PT, mau CV, atau udah saya pribadi aja, karena kalau pribadi kan di bawah 500 juta bebas pajak, boleh juga silahkan. Nah kalau memang nanti ada bingung, ada mungkin masih confuse ragu-ragu, silahkan juga hubungi kami untuk berdiskusi. Ya, kami siap membantu bagaimana caranya untuk mengatasi masalah perpajakan ini. Jadi jangan ragu-ragu ya, karena memang penting. Jangan sampai nanti sudah kejadian baru bingung. Tadi ibarat kesehatan kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ketika terjadi masalah, udah harus operasi segala macam kan mahal kayaknya. Ya lebih baik kita dari awal, kita udah siap-siap. Kita misalkan contohnya kita beli vitamin yang banyak. Sama juga dengan pajak, dari awal kita udah siapin dulu, pembukuannya kita siapin, ininya tarif-tarifnya yang mana yang mau kita pilih, kita juga udah siapin. Jadi ke depan kita juga sudah aman-aman saja. Jadi kalau masih ada yang ragu, silahkan DM, silahkan hubungin kami. Terima kasih.